Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس من خلق حسن. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah tersebut yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, sehingga dengan kekuatan itulah kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu yang dari tugas kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah tersebut rahimakumullah, alhamdulillah baru pertama kali saya mengisi di masjid ini, dan sebelumnya alhamdulillah juga saya sering mengisi di masjid yang sudah jadi aku, alhamdulillah, baik itu bagian subuh maupun bagian maghrib. Alhamdulillah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk mempererat ukhuwah kesehatan kita pada semua Islam. Hadirin rahimakumullah, insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini adalah meneladani Rasulullah SAW dalam upaya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada bulan ini kita bertemu dengan sangat mulia sekali. Allah masih memberi kita umur yang panjang, kesempatan untuk beribadah, dan tidak perlu bisa untuk bertemu bulan sangat agung ini yang sangat mulia ini,
yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan yang Allah sangat muliakan, Allah sangat agungkan, karena di bulan inilah Allah memberikan kita sebuah hal yang besar. Bulan inilah Allah memberi kepada hamba-Nya hadiah yang besar, yang sangat luar biasa, yang kita nikmati saat ini. Amalannya, ibadahnya, bahkan perintahnya. Beliau adalah baginda Rasulullah SAW yang pada bulan ini Allah lahirkan di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang, sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam ini. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh Muhammad kata Allah, aku utus untuk dunia ini illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semua alam, sebagai petunjuk bagi semua manusia, sebagai pelindung bagi semua hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Maka kita bersyukur sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang Allah berikan kita seorang pemimpin, contoh yang sangat patut kita ajukan, kita agungkan, kita ikuti, kita tiru, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Hadits rahimahullah, dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya adalah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Muhammad kata Allah, wahai Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian cinta sama Allah, jika kalian rindu sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada semua umat-umatmu, jika kalian semua cinta sama Allah, rindu sama Allah, fattabi'uni, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hamba Allah, ketika umat Muhammad sallallahu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita semuanya. Allah akan rindu kepada kita semuanya. Allah akan sayang sama kita semuanya, karena fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Allah bukan cinta saja, Allah bukan rindu aja kepada kita semua, tapi yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kemaksiatan kita, karena mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah mengampuni, pemberi ampunan. Hadits rahimahullah,
dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah kejelasan, memberikan kita sebuah penegasan bahwa kalau kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, jika Allah ingin cinta sama kita, Allah ingin rindu sama kita, sayang sama kita, maka ikutilah anjuran Rasulullah SAW. Ikutilah perintah Rasulullah SAW. Agar apa? Agar Allah mencintai kita dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semua jemaah ini adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, kalau kita tidak merasa bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW, maka kita seharusnya sebagai umatnya harus mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Rasulullah berikan kepada kita semuanya. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku utus untuk Muhammad sebagai apa? Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Karena kita ini manusia, Pak, Bu, kita harus memperbaiki akhlak kita. Nabi kita Muhammad adalah seorang uswatun hasanah, contoh yang terbaik, pemimpin yang terbaik, Nabi yang luar biasa, memiliki sifat yang luar biasa. Bahkan Allah pun menjanjikan dalam Al-Quran, sampai Allah memuji dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Subhanallah. Allah pun memuji Muhammad dalam Al-Qurannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti, memiliki sopan santun, memiliki akhlak yang sangat luar biasa, sangat baik, sangat mulia. Itu Allah mengatakan dalam Al-Qurannya. Subhanallah. Allah memuji Muhammad, menyanjung Muhammad. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang alhamdulillah kita rasakan saat ini? Bagaimana Al-Islam sebagai petunjuk kita, sebagai hukum, sebagai dalil, sebagai nasihat untuk kita semuanya? Itu semua karena berkat perjuangan Rasulullah SAW. Maka sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Allah saja memuji Muhammad, menyanjung Muhammad, Nabi kita Muhammad. Masa kita sebagai manusia yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, tidak menyanjung Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin Allah cinta sama kita, Allah rindu sama kita, mari kita ikuti Rasulullah SAW. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ikutilah Allah dan ikuti Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum, dan itulah para pemimpin-pemimpin kalian. Hadirin rahimahumullah, tentu Nabi Muhammad Nabi yang luar biasa.
luar biasa sopan santunnya, luar biasa akhlaknya, luar biasa kesabarannya. Untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita saat ini bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, karena perjuangan Rasulullah SAW. Maka tentunya, sepatutnya, selayaknya kita sebagai umatnya harus mengikuti perintah-perintah beliau, harus mengerjakan amalan-amalan beliau, harus menjadikan contoh uswatul hasanah kepada beliau, baik ketika beliau beribadah, ketika beliau bermuamalah, bersosial, bermasyarakat, dan toleransi. Itu yang kita harus ikuti. Jangan sampai kita toleransi yang kebablasan. Hati-hati sekalian. Ya, hati-hati. Sekarang banyak manusia saking pintarnya mereka lakukan toleransi secara kebablasan. Hati-hati. Bagaimana Nabi Muhammad ketika tinggal di Mekah, di situ ada orang Yahudi, Nasrani, Islam, tapi Nabi Muhammad memberikan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu. Mari saling menghargai dan toleransi, tapi yang sebatas toleransi. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita tidak boleh lagi menjual iman kita, menghilangkan kebiasaan Islam kita atas nama toleransi. Hati-hati Bapak sekalian. Kenapa seperti itu? Karena kita merasa paling benar, kita sudah merasa paling pintar, tinggi ilmu kita, sehingga yang benar dari salah, salah jadi benar. Mari kita mengaji, makanya Bapak sekalian, kita mengaji, kita diskusi, kita perdalam ilmu Allah, kita perdalam ilmu Rasulullah. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Hadis rahimahullah. Maka inilah yang harus kita contoh. Mari kita evaluasi diri kita. Mari kita muhasabah diri kita. Apakah kita sudah mengikuti anjuran Rasulullah SAW atau belum? Kalau belum, mari tingkatkan kualitas untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ikuti cara dia beribadah. Masya Allah, Rasulullah itu Rasulullah. Dia mulai masuk luar biasa. Dia mulai terus setiap malam dia mulai. Tidak pernah mulai terus dia mulai. Padahal dia adalah hamba Nabi yang diampuni dosa-dosa Allah. Tapi kalau dia masih beribadah sama Allah, masih tolong manusia, masih berzikir, masih bertaubat, setiap kali ibadah kepada Allah, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Tapi kenapa Nabi berlaku seperti itu? Karena itu bentuk syukurnya Nabi Muhammad pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seperti itu. Baiklah Bapak sekalian, Nabi Muhammad yang Allah ampuni dosa-dosanya, juga Masya Allah puasa, ibadah, sholat yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang dosa kita biasa sekali, kita banyak maksiat, banyak hilangnya sebagai manusia, menyakiti orang, menzalimi orang. Bagaimana kita harus memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis rahimahullah,
Maka kalau kita merasa Nabi Muhammad adalah contoh dalam hidup kita, maka mari kita ikuti cara-cara beliau. Mari kita ikuti ibadah beliau. Mari kita ikuti apa yang diajarkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah kalau kita merasa kita sebagai umatnya adalah, maka Nabi itu memiliki sifat siddiq. Siddiq. Nabi memiliki sifat siddiq. Benar, jujur dalam bekerja, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam pemberitaan ini. Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk selalu berkata jujur, untuk selalu berkata yang benar. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Jangan sampai kita dengan kejujuran kita sekarang itu banyak yang orang jujur justru dimusuhi. Betul tak? Sekarang itu orang jujur dimusuhi. Ketika sebaliknya orang yang berbohong berdusta disayangi, terus bakal dikasih jawaban. Itulah dunia saat ini yang sekalian. Kejujuran sangat langka sekali. Siddiq, jujur dalam berkata, dalam menyampaikan amanah, dalam menyampaikan ibadah pada umat. Kita harus mengatakan sejujurnya. Agar kita bisa bermuamalah, misalnya beribadah, berjual beli. Ya, banyak manusia kecurangan. Wailul lil mutaffifin. Banyak yang rugi dari manusia ini. Kenapa rugi? Karena mereka banyak melakukan manipulasi, banyak melakukan kecurangan dalam berbisnis, dalam berdagang. Tidak bercontohkan Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad seorang pedagang ulung, pembisnis pintar cerdas, tapi dia menjaga martabatnya, menjaga harga dirinya ketika berjualan. Ketika barang jelek, kamu ini jelek pak, ini bagus pak, jelas, terbuka, jujur. Coba kalau kita pasarnya, wah nanti juga rugi ini, taruhlah bisa makan aja lah, dicampur pak, yang busuk, yang bau dicampur di sana, dipoles saja di rumah, biar bagus lagi, walaupun rasanya berbeda. Itulah manusia pasar, melakukan kecurangan dalam berjual beli yang tidak pernah Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Mana yang benar? Ketika kita berjualan, mari kita harus siddiq, harus jujur, harus benar. Katakan kalau jelek, katakan jelek. Ya, bagus katakan bagus. Itulah cara Rasulullah SAW yang harus kita ikuti sebagai umatnya. Jujur. Yang kedua adalah jujur dalam berkata. Sekarang Pak sekalian ya, banyak orang asbun ya. Apa asbun? Asal bunyi Pak. Ya. Mau apa itu hasilnya asal bunyi. Bagaimana mereka itu menarik hati masyarakat, menarik hati manusia, biar mengikuti dia, biar yakin sama dia, tanpa ada bukti, tanpa ada kejelasan. Karena dia bisa merangkai kata-kata sehingga mampu mempengaruhi manusia. Hati-hati juga pakai sekarang kita. Kenapa hati-hati? Sekarang itu banyak orang pandai berbicara, ya, pandai berkata-kata, tapi tidak sesuai dengan realita sebenarnya. Yang bukan Muhammad
hamba ajarkan kepada kita semuanya. Mari kita adakan, kalau ada bilang ada, benar bilang benar. Warinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Katakan kalau benar bilang benar, kalau batil bilang batil. Itulah ajaran Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Itu sih Siddiq. Nabi menyetar kepada kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam berkata. Jangan sampai kita berdusta. Karena Rasulullah bersabda, innal kaziba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar. Sesungguhnya kebohongan itu adalah sebuah kemaksiatan, sebuah kemungkaran. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Dan kemungkaran itu akan kembali ke neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, wa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu, kebenaran itu adalah sebuah kebaikan, sebuah anugerah. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu pasti akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilihkan, tinggal pilih mau jujur atau bohong. Kalau bohong, yahdi ila nar, kembali kepada Allah. Kalau jujur, yahdi ila jannah, kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya untuk selalu berkata jujur. Kalau kita tidak bisa ngomong, lebih baik diam. Maka ayat-ayat alim falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir, maka dia harus berkata baik. Kalau tidak, mendingan diam saja. Begitu Pak. Jadi kalau kita sedang bersosial, berkomunikasi sama masyarakat, sama tetangga kita, sedang berdiskusi, kalau kita tidak punya kapasitas dalam bidang itu, tidak usah ngomong. Kenapa? Nanti akan menjerumuskan kita. Kalau kita bisa berbohong, kita ada komplain, silakan sampaikan apa adanya sejujurnya. Tapi kalau itu bukan bidang kita, falyaqul khairan aw liyasmut, mendingan kita diam saja Pak. Diam saja. Itu perintah Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah. Yang kedua adalah yang harus kita ikuti dari Muhammad adalah siddiq, amanah. Amanah. Apa itu amanah? Menyampaikan sesuatu apa adanya, bertanggung jawab, responsibility. Menyampaikan sesuatu apa adanya, menjaga amanah masyarakat, menjaga amanah warga. Kalau kita jadi RT, jadi RW, jadi camat, sampai presiden Pak, itu amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk mengurusi umat-umat kita, mengurusi hamba-hamba Allah, mengurusi warga kita. Ini sekarang baru RT sudah berlagak sombong Pak. Baru RT saja, Masya Allah, sombongnya minta ampun. Sebelum RT, Masya Allah, rajin dengan masyarakat sosial tinggi, masyarakat. Jadi RT sibuk urusan dunia Pak. Sehingga lupa lagi soal jemaahnya. RT lupa ada kesibukan nih. Sampai lupa sholat berjamaah. Hati-hati Pak ya. Jangan sampai karena amanah kita lupa sama Allah. Justru dengan amanah kita punya cinta sama Allah Subhanahu
Dan mudah-mudahan warga jadi orang yang akan orang yang mampu mengemban amanah-amanah warga, mampu menyampaikan aspirasi warga, dan mampu menyampaikan kebenaran kepada warga. Agar apa? Agar warga cinta sama kita. Warga sayang sama kita, dan warga sangat peduli sama kita. Kalau kita perlu, kalau kita peduli. Betul ya Pak? Itu amanah yang Nabi anjurkan kepada kita semuanya, yang Nabi contohkan kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah, menegakkan agama Islam. Dan Islam terkenal dunia ini karena amanah kita, karena akhlak kita, karena sosial kita, karena sopan zakat kita. Baiklah sekalian, di luar negeri Pak, di Eropa, di Amerika sekalian Pak, banyak orang-orang itu mereka masuk Islam. Kenapa? Karena melihat akhlak yang Islam temukan. Mereka mendapatkan masalah Islam yang luar biasa akhlaknya, luar biasa anak-anaknya, luar biasa sopan santunnya. Itu sebagai gambaran, sebagai contoh mereka Pak. Siapa? Mereka berbondong-bondong masuk Islam karena akhlaknya kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, adab yang baik, sopan santun ramah tamah. Itulah Islam Pak. Itulah kuncinya Islam. Mereka ramah, mereka sopan, mereka baik, akhlaknya mulia sekali Pak. Sehingga apa? Agama lain dari terpancing, dari terpesona sama Islam karena akhlaknya luar biasa. Itulah adalah Rasulullah SAW. Tapi Pak, kita itu tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Kita hanya mampu menyampaikan amanah dari Allah dan Rasulullah mendapat sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah sebagai tabligh menyampaikan amanah Allah, menyampaikan hadis Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk orang-orang yang belum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena kita Pak tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, seorang Nabi Muhammad pun tidak bisa menolong tangannya ketika meninggal. Dia kalau ucapkan La ilaha illallah, tidak bisa Pak. Nabi berjuang berkorbannya dari Islam, tapi Allah tidak bisa. Allah katakan Allah, innaka la tahdi man ahbabta wa innaka yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Wahai Muhammad, kata Allah dan Al-Quran, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai Muhammad, kata Allah. Subhanallah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada apa yang engkau cintai, mau ibumu, bapakmu, ayahmu. Wa innaka yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan petunjuk. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tahu, Allah Maha mengetahui siapa yang Allah berikan petunjuk pada hamba-hambanya. Rahimahullah. Jadi jelasnya, mau anak kita nakalnya luar biasa, nakalnya minta ampun, tapi kalau Allah belum berikan dia petunjuk, tidak akan lupa, tidak akan bisa Pak.
Makanya kita harus bersabar sebagai orang tua. Nabi Muhammad pun sangat menolong lawannya, berusaha dari Islam. Tapi Allah bilang, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, sungguh engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang memberi petunjuk. Jadi kan, kalau ada anak kita nakal, istri kita mungkin, suami, orang tua, kerabat kita nakal yang tidak ampun, kita hanya bisa menyampaikan sebuah nasihat, sampaikan sebuah nasihat baik. Nah, jangan begini, nah ini berbahaya. Itu tugas kita sebagai keluarga dia. Kita tidak bisa memaksakan, tak bisa. Kenapa? Petunjuk hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kenapa sih Kristen? Kenapa sih Hindu? Masuklah Islam. Tidak bisa. Tidak bisa bersebar. Kenapa? Kita hanya menjadi mubalik, menyampaikan apa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Apa yang Muhammad? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu kebaikan. Jangan pernah kita tidak menyampaikan sebuah kebaikan. Sampaikan sebuah nasihat, sampaikan sebuah kebaikan kepada siapapun di dunia ini, Pak. Khususnya keluarga kita dulu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa di sini? Allah menyuruh kita untuk mendidik anak-anak kita, mengajari istri kita, membimbing kerabat-kerabat kita. Kalau anak kita sudah baik, istri sudah baik, kita bisa bimbing dia, arahkan dia, berikan dia nasihat yang baik. Kalau kita ke orang lain, cara cari benar, menjaga diri kita dulu, mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita, memperbaiki diri kita, dan benahi keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Jangan sampai anak kita melakukan kemaksiatan, kita biarkan saja, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, anak kita nakalnya kita amputkan, biarkan hati, Pak. Kenapa anak itu nakal? Kenapa anak seperti itu? Karena mereka kurang perhatian orang tuanya. Mereka kurang kasih sayang orang tuanya, Pak. Hati-hati. Kenapa seperti itu? Karena anak kita, istri kita adalah ujian bagi kita sebagai pemimpin keluarga. Jangan sampai anak kita lalu dalam kesepian, keheningan, kita tidak peduli. Itu ujian kita. Allah mengatakan, wahai Allah, aku dititipkan untuk anak, dititipkan untuk istri. Engkau jaga dia, engkau didik dia. Tapi kita pas berdua apa kita? Kita sibuk urusan dunia. Sampai anak kita terlantar, anak kita kurang perhatian, Pak. Makanya anak kita melakukan aurat, minuman apa? Kenapa? Dia kurang perhatian orang tuanya, kurang peduli orang tuanya. Makanya sebelum mari kita memperbaiki diri kita, kita jaga anak kita. Kenapa seperti itu? Karena dia adalah aset kita, Pak. Aset kita di dunia ini anak kita, yang akan menjaga kita nanti ketika itu sudah tua dan dewasa dan sudah berumur. Mari Pak, kita jaga anak kita, didik anak kita. Mari bersama didik anak kita. Kenapa
Kenapa? Itulah dari Muhammad Nabi anaknya Fatimah. Semua Nabi dengan jujur, dengan baik, dengan sabar luar biasa Rasulullah mendidik istrinya. Bila ya Masya Allah, Nabi Muhammad punya istri yang cantik, Masya Allah, tidak pernah marah sedikit pun sama istrinya. Memanggil dia, wahai kenapa? Subhanallah. Istri tak senang ya, istri senang sama istri kami seperti itu Pak, yang lembut, yang sopan. Tapi saat punya suami tak Masya Allah, berkata kasar sama istrinya, ya, mukulin istrinya. Pasti ada sifat. Dia tetap amanah kita. Ambil Allah wahai hamba-Mu, aku titipkan engkau istriku, jaga dia, engkau bimbing dia, engkau rawat dia. Tapi istri juga begitu banyak. Enggak mau dibimbing, banyak malah keluar kasih banyak. Itu perempuan Pak, harus kita kuat Pak ya, harus kuat Pak sebagai laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, itu perempuan. Kita punya meneruskan akan patah, membiarkan makin bengkok Pak, itu perempuan. Makanya itulah ujian laki-laki itu. Bagaimana dia bisa bersabar sangat sabar mendidik istri-istrinya, menjaga istri-istrinya Pak. Kenapa seperti itu? Istri tak merasa benar, merasa paling benar, paling tahu semuanya. Kenapa kita harus mengalah sebagai suami? Tapi dalam kebaikan, mari kita harus memberikan dia ketegasan. Begitu Pak ya? Masih ada waktu Pak? Masih ada waktu? Habis ya? Pak, udah berasa Pak ya? Masukkan uang. Lalu Pak harus selesai. Cukup? Masih ada Pak? Bagaimana? Oh ya, baik. Itu ya. Terakhir ya. Kalau ya, Nabi memberikan kecerdasan. Kita sebagai umatnya harus ikuti dari Muhammad SAW. Pertama, kita harus menjadi orang yang benar, orang yang jujur. Yang kedua, kita harus bisa amanah kepada diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, atau kita semuanya. Yang ketiga, harus menyampaikan yang benar. Yang ketiga, harus cerdas dalam menyikapi sesuatu masalah. Kalau kita mampu seperti semuanya, maka insya Allah kita mampu menegakkan Islam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita mengikuti perintah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta pada kita. Allah berfirman sama kita, bahkan akan ampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Mengikuti perintah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sangat terpuji dan puji perintah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari ibu yang punya silakan dipersilakan.